Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang oksidasi biologi. Sebelum kita memulai praktikum hari ini, kita akan mengulas kembali dulu materi atau teori-teori tentang oksidasi biologi untuk menguatkan konsep kita sebelum kita bahas praktikum hari ini. Oke, untuk keterangan lebih lanjut, kita lihat slide selanjutnya. Kata oksidasi biologi itu adalah suatu reaksi oksidasi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, oksidasi biologi ini berasal dari reaksi redoks. Redoks itu singkatan dari reduksi oksidasi, di mana biasanya pada suatu reaksi kimia ada reaksi yang mengalami oksidasi, ada yang mengalami reaksi reduksi. Reaksi oksidasi dan reduksi ini saling berlawanan reaksinya. Untuk oksidasi itu adalah reaksi penangkapan oksigen atau reaksi yang melibatkan oksigen atau reaksi berikatan dengan oksigen. Selain itu juga reaksi oksidasi ini lebih mudah dikenali ketika suatu reaksi tersebut terjadi kenaikan bilangan oksidasi, dan dilihat dari hidrogen, reaksi oksidasi ini adalah suatu reaksi pelepasan hidrogen dan juga pelepasan elektron. Untuk reduksi itu lawan dari oksidasi, yaitu reaksi pelepasan oksigen, penangkapan hidrogen, penangkapan elektron, dan penurunan biloks. Ketika ada suatu reaksi redoks atau reaksi oksidasi dan reduksi, di sana biasanya ada kata-kata yang namanya oksidator atau reduktor. Untuk memudahkan kalian membedakan, yaitu oksidator itu adalah suatu zat pengoksidasi atau zat yang mengoksidasi senyawaan lain, sedangkan dirinya sendiri dia mengalami reduksi. Dengan cara gimana? Biasanya dia ini mengalami penurunan biloks, karena kan dia mengalami reduksi berarti biloksnya akan menurun, dan biasanya oksidator ini akan menangkap elektron. Sedangkan reduktor adalah suatu zat yang mereduksi senyawaan lain. Jadi dianya sendiri mengalami oksidasi. Nah, kalau dia mengalami oksidasi berarti akan terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Dan dia akan reaksinya adalah melepas elektron dan menangkap oksigen. Pengertian oksidasi biologi. Oksidasi biologi adalah pembakaran makanan dalam tubuh oleh oksigen. Makanan yang sudah dicerna dan diserap oleh tubuh akan mengalami pembakaran. Untuk mendapatkan oksigen diperlukan proses bernapas. Jadi ketika kita bernapas, kita akan menghirup gas yang namanya oksigen. Nanti gas itu akan digunakan untuk mengalami atau akan melakukan reaksi oksidasi. Nah, reaksinya nanti oksigen itu akan bereaksi dengan zat makanan yang kita makan. Zat makanan di sini adalah zat makanan penting seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Dia akan menghasilkan senyawaan yang namanya karbon dioksida, air, dan energi. Biasanya reaksi ini terjadi di mitokondria seperti pembahasan metabolisme karbohidrat sebelumnya, yaitu nanti contohnya adalah karbohidrat. Ketika karbohidrat masuk ke dalam pencernaan, dia akan dipotong-potong menjadi monosakarida atau bagian paling kecilnya. Contohnya adalah glukosa. Setelah menjadi glukosa, dia ini akan dihantarkan ke dalam sel, masuk ke dalam sitoplasma, dirubah menjadi asam pirufat. Setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam mitokondria. Asam pirufatnya dirubah menjadi asetil-CoA ya. Setelah masuk menjadi asetil-CoA, dia akan masuk ke dalam siklus Krebs. Di siklus Krebs ini akan terjadi berbagai macam hasil reaksi. Ya, salah satunya adalah karbon dioksida, lalu air, dan energi. Target utamanya reaksi oksidasi biologi ini adalah reaksi pembakaran, yaitu reaksi pembentukan energi. Seperti itu. Untuk reaksi oksidasi biologi ini, pengertiannya ini berdasarkan pengertian sempitnya
fokus ke dalam respirasi sel, maksudnya seperti itu. Sedangkan secara umumnya sudah dijelaskan tadi di awal. Tadi sudah dijelaskan tentang oksidasi biologi secara khusus atau secara sempitnya, yaitu reaksi dengan oksigen. Sedangkan reaksi oksidasi itu bukan hanya itu saja, tetapi bisa juga suatu peristiwa kehilangan elektron atau kehilangan hidrogen yang sering disebut reaksi dehidrogenasi. D itu kehilangan hidrogen, berarti kehilangan hidrogen. Dehidrogenasi suatu reaksi di mana terjadinya kehilangan hidrogen atau kehilangan elektron. Bila suatu senyawa dioksidasi, maka harus ada senyawa lain yang direduksi. Biasanya dalam suatu reaksi itu sepaket, ada yang mengalami oksidasi, ada yang mengalami reduksi, ya, dimana akan memperoleh elektron dan memperoleh hidrogen. Ketika kita itu kehilangan hidrogen, pasti ada zat yang menerima hidrogen, ya, atau ketika reaksi ini melepas elektron, pasti ada zat yang menangkap elektron, seperti itu. Makanya disebut reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi, oksidasi biologi di dalam tubuh di sini itu lebih fokus ke dalam reaksi-reaksi yang menghasilkan energi di dalam sel makhluk hidup. Seperti penjelasan kemarin, zat-zat yang bisa menghasilkan energi itu adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Sumber utama yang berperan dalam konservasi atau penangkapan energi ini seperti penjelasan sebelumnya, yaitu metabolisme, karbohidrat, protein, dan lemak, di mana pembentukan energi, ya, sumbernya itu dari reaksi yang pertama adalah glikolisis dulu, ya, pembentukan gula, lalu masuk ke dalam mitokondria akan mengalami reaksi siklus asam sitrat, ya, atau siklus Krebs, atau nama lainnya adalah siklus asam trikarboksilat. Sama, ya, reaksi yang melingkar itu yang dimana asetil-CoA masuk ke dalam siklus Krebs. Setelah itu dia akan masuk ke dalam lanjutannya adalah reaksi fosforilasi oksidasi, seperti itu. Di sana akan terjadi produksi ATP secara besar-besaran. Ini reaksi dalam pembentukan energi. Dalam oksidasi biologi yang berperan penting itu adalah enzim, koenzim, dan kofaktor. Merekalah yang melakukan reaksi kimia dalam pembakaran atau reaksi pembentukan energi. Tanpa mereka, reaksi ini tidak dapat terbentuk. Enzim adalah suatu senyawaan yang terdiri dari protein yang bersifat sebagai biokatalisator. Berarti suatu zat yang bisa mempercepat reaksi. Bio berarti dalam tubuh, ya, yang bisa mempercepat reaksi tapi dia sendiri tidak ikut bereaksi. Nah, enzim inilah yang mengalami atau yang melakukan berbagai macam reaksi kimia di dalam tubuh. Juga dibantu oleh koenzim dan kofaktor. Tanpa koenzim dan kofaktor, kadang ada reaksi kimia yang tidak bisa berjalan, seperti itu. Enzim ini kerjanya sangat spesifik. Jadi untuk satu enzim dia ini akan bereaksi dengan zat-zat tertentu saja, spesifik. Kalau misalkan maltosa saja. Tetapi hebatnya kenapa bisa cepat, dia ini walaupun jumlahnya sedikit, dia ini reaksinya sangat reversibel, bisa berkali-kali. Sudah cepat berkali-kali gitu, ya, jumlahnya juga sedikit. Itu enzim yang bereaksi di dalam tubuh. Untuk koenzim dan kofaktor tadi dijelaskan bahwa jika ada reaksi oksidasi biasanya ada reduksinya. Jika ada pelepasan hidrogen ada zat yang menangkapnya. Jika ada yang melepaskan elektron ada yang menerimanya. Nah, inilah fungsi dari koenzim. Seperti penjelasan di vitamin dan mineral bahwa koenzim
ini biasanya berasal dari vitamin-vitamin yang fungsinya membantu enzim untuk mengkatalisis reaksi kimia di dalam tubuh. Bedanya antara koenzim dan kofaktor, kalau koenzim ini biasanya zat-zat yang berasal dari organik, ya tadi vitamin ya, vitamin B biasanya yang berperan sebagai koenzim. Sedangkan untuk kofaktor biasanya berupa mineral-mineral, ion-ion, kation dan anion yang bisa mempercepat reaksi atau yang dibutuhkan oleh tubuh seperti itu.